Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irgi Alfauji, NIM 12130200108 dari jurusan Muamalah semester 3 kelas C. Di sini saya akan membuat video ini untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah, yaitu mereview salah satu materi dari pertemuan 2 sampai 7. Nah, di sini saya akan mereview sedikit materi yang telah saya pahami, yaitu mengenai hukum sebagai salah satu kajian utama dalam politik hukum. Nah, langsung saja ke materinya. Hukum memiliki beberapa sifat tertentu yang dapat teridentifikasi melalui karakteristik yang dimilikinya. Sifat hukum setidaknya ada 6 jenis. 3 diantaranya adalah fakultatif, imperatif, dan represif yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, sifat hukum yang perlu diketahui adalah 1. Progresif. Aspirasi masyarakat menjadi hal penting dalam sifat ini. Dengan kata lain, hukum berasal dari bawah ke atas, memihak kepada rakyat demi mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Sifat hukum ini juga mendorong peran publik dalam keterlibatan hukum. Karena publik yang menjadi subjek hukum, maka publik juga harus yang memegang arah gerak dan dari hukum tersebut. Pada akhirnya, sifat progresif ini akan membangun negara hukum yang berhati nurani. Kedua, otonom. Sifat ini termasuk semi-represif. Wewenang yang sempit dimungkinkan terjadi pemaksaan di dalamnya. Namun keabsahan setiap kasus harus didasarkan pada prosedur yang benar. Prosedur yang dimaksud ini juga didasari pada aspirasi masyarakat. Sifat hukum ini membatasi karena dikresi dan harus dibuat dengan teliti dalam ikatan penuh. 3. Responsif. Karakter dari sifat ini adalah hukum yang berada di bawah kebijakan dan azas hukum. Hal ini ditujukan agar memperluas diskresi dan menghindari terjadinya pemaksaan dalam proses hukum. Tujuannya adalah membangun wewenang. Adalah mewujudkan keadilan yang substansif yang berdasarkan kasus yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu review paper dari kelompok saya yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini dibentuk memenuhi persyaratan hukum dalam rangka perkembangan hukum dalam negeri. Terdapat pokok aturan dalam undang-undang tersebut, yakni 1. Agar terciptanya ketertiban hukum dan administratif untuk meratakan harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pendistribusian harta zakat tidak hanya dimaksudkan untuk melayani lembaga keagamaan dan sosial, tetapi juga untuk memajukan kepentingan bersama. 3. Rancangan undang-undang yang memuat pokok aturan tersebut berdasarkan analisis fikih, sosiologis, maupun landasan hukum berupa persetujuan prakarsa penyusunan rancangan undang-undang pengelolaan zakat dari Presiden. RUU ini mengulas tentang tujuan dan fungsi pengelolaan zakat, badan-badan pendukung pengelolaan zakat, dan lain-lain. Masalah peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat sudah terselesaikan dengan lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.